Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu dengan saya Intan Anggia Wardani, guru seni budaya kelas kalian. Baik, pada pelajaran kali ini kita akan memasuki bab pertama mengenai seni lukis. Seni lukis dan gaya lukisan. Kalian tahu apa yang dimaksud dengan seni lukis? Seni lukis merupakan cabang seni dari seni rupa yang cara pengungkapannya diwujudkan melalui karya dua dimensional, di mana unsur-unsur pokok dalam karya dua dimensional adalah garis dan warna. Aliran dan gaya lukisan. Banyak sekali aliran dan gaya lukisan. Yang pertama adalah aliran representatif, di mana aliran ini perwujudan gaya seni rupa menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan keadaan alam. Gaya seni rupa yang termasuk ke dalam representatif adalah naturalisme, realisme, romantisisme. Naturalisme adalah aliran seni rupa yang penggambarannya alami atau sesuai dengan keadaan alam. Ini adalah salah satu contoh dari lukisan naturalisme. Selanjutnya ada realisme, di mana realisme ini adalah aliran seni rupa yang memandang dunia tanpa ilusi atau apa adanya, tanpa menambah atau mengurangi objek. Ini adalah salah satu contohnya. Pelukis yang beraliran naturalisme adalah Trubuswardoyo, Tarmizi, Dula, dan lain-lain. Selanjutnya ada aliran romantisisme, aliran seni rupa yang lebih bersifat imajinasi atau imajiner. Aliran ini melukiskan cerita dari si pelukis. Aliran ini kita dapat melihat ini salah satu contohnya. Pelukis yang beraliran seni rupa ini adalah Raden Saleh atau Francisco Goya, juga Turner, dan lain-lain. Aliran dan gaya lukisan. Yang pertama adalah deformatif. Deformatif adalah perubahan bentuk dari aslinya sehingga menghasilkan bentuk baru, namun tidak meninggalkan bentuk dasar aslinya. Gaya seni rupa yang termasuk ke dalam aliran deformatif adalah ekspresionisme, impresionisme, surrealisme, dan kubisme. Ini, ekspresionisme merupakan aliran seni rupa yang menonjolkan ungkapan di dalam jiwa, yang lebih mementingkan ekspresi individu seorang seniman dengan meniru peniruan alam. Tokoh-tokoh dari ekspresionisme adalah Van Dyck, Edvard Munch, Ernst Ludwig, dan ini salah satu contoh dari lukisan ekspresionisme. Impresionisme merupakan aliran yang hanya menggambarkan kesan sederhana dari apa yang dilukiskan. Tokoh-tokohnya diantaranya ini, Giorgio, Claude Monet, Paul Gauguin, George Seurat, dan ini salah satu contohnya. Selanjutnya adalah surrealisme, di mana aliran ini merupakan aliran yang mengubah sesuatu yang nyata menjadi tampak tidak nyata, seperti menggambarkan manusia melayang, menggambarkan jam yang terbelah, sehingga gambar-gambar yang terdapat dalam lukisan tampak seperti mimpi. Dan ini ada beberapa contohnya, tokoh-tokoh surrealisme. Lalu
ada yang dinamakan dengan kubisme. Kubisme merupakan aliran seni rupa yang menyederhanakan objek nyata menjadi kubus-kubus atau bidang segi empat atau juga objek geometris lainnya. Seperti dalam lukisan ini. Di sini ada gambar segitiga. Banyak gambar kubus-kubus. Matanya juga ini sepertinya gambarnya silinder. Dan tokoh-tokohnya ini meliputi beberapa orang. Ada Pablo, George, ada John, dan banyak lagi yang lainnya. Aliran dan gaya lukisan, tadi ada representatif, sekarang ada non-representatif. Di mana non-representatif adalah gaya yang tidak merepresentasikan sesuatu yang merupakan kebalikan dari representatif. Nah, bentuk dasar gaya ini sudah meninggalkan bentuk aslinya atau tidak menirukan alam sama sekali. Lukisannya hanya diisi oleh bentuk-bentuk geometri sederhana atau kumpulan garis atau hanya berupa blok-blok warna yang terbebas dari bentuk alam, seperti potret wajah manusia, pemandangan, dan yang lainnya. Nah, non-representatif juga ada alirannya. Ada abstrak ekspresionisme, yaitu aliran yang menggunakan ekspresi spontan untuk menciptakan karya-karya abstrak atau tidak berbentuk. Nah, pelukis abstrak ini menumpahkan cat langsung ke kanvas, mencipratkan cat dengan tongkat, atau bisa kita mencipratkan cat dengan tangan kita. Jadi tidak beraturan ya lukisannya. Lalu selain abstrak ekspresionisme, ada juga formalisme, aliran yang hanya menggunakan bentuk-bentuk dasar geometris seperti segi empat, persegi panjang, segitiga, atau hanya garis saja. Nah, secara umum, tema dalam seni lukis itu dibagi menjadi 6 tema. Yang pertama adalah hubungan antara manusia dengan dirinya. Seni lukis dapat digunakan untuk menuangkan ide, gagasan seniman itu sendiri. Terkadang, seniman menggunakan potret wajah dirinya sebagai objek atau subjek lukisan. Yang kedua, temanya adalah sebagai hubungan antara manusia dengan manusia lain. Terkadang, seorang pelukis juga mengekspresikan cita rasa keindahan menggunakan orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang-orang tersebut bisa jadi orang terdekat, seperti istri, suami, anak, saudara, teman, guru, dan lain siapapun itu. Lalu, ada hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Alam sekitar seniman dapat menjadi objek atau subjek yang menarik untuk menjadi tema lukisannya, seperti pemandangan gunung, hutan, laut, sungai, perkampungan, sehingga di perkotaan. Bahkan kita bisa melukis sekolah sekalipun. Selanjutnya, hubungan antara manusia dengan benda. Benda yang ada di sekitar kita juga dapat memiliki keunikan dan keindahan tersendiri sebagai sumber inspirasi melukis. Kita tidak pernah tahu karya seunik apa yang dapat dihasilkan dengan menggunakan berbagai benda yang ada di sekitar. Kita bisa melukis kursi, ruang tamu, kita bisa melukis vas bunga, dan lain-lain. Selanjutnya, hubungan antara manusia dengan aktivitasnya. Aktivitas kehidupan sehari-hari yang beragam kadang dapat mencetuskan suatu ide untuk melukis. Kegiatan manusia dapat digambarkan secara langsung pada karya lukis. Kita bisa menggambar teman yang sedang bercengkrama, kita bisa menggambar orang tua kita yang sedang minum teh, kita bisa menggambar orang yang sedang berjalan, dan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Selanjutnya adalah hubungan antara manusia dengan alam khayal. Imajinasi atau hayalan yang terkadang tiba-tiba melintas
itu bisa dijadikan sebagai lukisan atau sebagai inspirasi dan tema yang luar biasa untuk dilukis. Alat dan bahan atau media seni lukis. Alat lukis utama adalah peralatan untuk mengaplikasikan atau membubuhkan cat pada media lukis, seperti kuas, pisau palet, dan lain sebagainya. Penggunaan alat lukis sangat bergantung pada medianya, juga tekniknya. Nah, ada beberapa contohnya alat lukis. Ada kanvas, lalu ada pisau lukis, lalu ada pisau palet. Pisau palet itu biasanya terbuat dari plastik dan digunakan untuk mencampurkan cat atau mangkoknya. Sedangkan palet adalah tempat kita mencampur atau menyiapkan cat sebelum digunakan. Lalu kita bisa menggunakan pensil untuk menggambar sketsa. Lalu kita bisa menggunakan cat yang berbasis minyak dan air atau cat minyak. Ada tinta bak. Lalu ada juga alat pembubuh cat seperti sikat gigi yang bisa menciptakan efek khusus. Lalu ada cat-cat yang lain yang bisa kita temukan di luar sana. Medianya, biasanya kalau media itu yang tahan lama bisa kita melukis di kanvas, lalu di kertas, atau di lempengan kaca, atau di lempengan kayu, banyak medianya. Nah, itu sedikit pemaparan dari saya. Tugasnya, silakan tuliskan resume atau sedikit kata-kata yang kalian ingat atau apa saja yang kalian ingat setelah kalian mendengarkan pemaparan dari saya. Resumenya silakan tulis di buku catatan kalian. Lalu jangan lupa untuk absen di kolom komentar. Tuliskan nama dan kelas. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.